Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Masih tetap bersama saya, hostnya Deli Aldino yang ramah. Dan ini dari tadi ya, ya, si Wak datang lagi, si Wak nih, yang udah keberapa kali nih, Wak? Ini yang keempat, Mas. Oke. Dan kayaknya saya calon juga calon host. Ya. Sebentar. Kamu mau coba-coba buat take over saya juga berarti? Iya. Oh. Kalau ada peluang di situ kenapa enggak? Oh. Gini rada oportunis loh, Mas. Oh, oke. Jadi mencoba untuk take over saya. Jadi mungkin nanti sehabis ini kita akan mengadakan sayembara polling. Siapa yang lebih berhak untuk di podcast angkot ya? Siapa yang lebih berhak? Kita akan mengadakan polling. Nanti silakan pollingnya untuk di vote di bawah setelah podcast ya. Kayak beneran ada aja ribet Enggak, Mas, tapi di sini tuh kursi ini panas loh, Mas. Kursi di sini panas. Yang sebentar, sebelah situ apa sebelah sini? Kalau situ Sebelah kursinya narsum. Kalau di sini kursinya host. di sini. Oh, Kalau di sini enggak. Kalau di sini enggak. Di sini panas banget. Karena panas, jadi lebih prefer di sebelah kanan. Iya. Oh, gitu. Iya. Di sini, mulai dari artis udah pernah datang ke sini. Betul. Tokoh pergerakan. Banyak lah, Mas. Politik. Iya. Mau itu Macam-macam. politik praktis, mau itu politik gagasan, mau itu politik apapun ya. Ben juga pernah duduk di sini. Ben ngono, ben ini atau Panji Laraswara. wah, Panji Laraswara. Si gombalku roto, Mas. Iya. Hehe, halo. Iki rotok gombal mukiyo ini sobat ya. Jadi agak harap dimengerti. Ini sebentar, kita ini bukan lagi kartolowan kan? Enggak lagi kartolowan kan. Ini kebetulan si Uwa Denny datang dan memang kita undang untuk hadir di sini. Selain meskipun pada dasarnya tujuan intinya bukan untuk merebut kursi saya, Enggak. di host, tapi lebih ke Ngerebut supir, Mas. supir angkotnya. Ya. Oh, oke. Ngapunten lho, Pak. Kita akan Kula balik kota Keri nggih. kita akan coba balik lagi ke topik ya. Wah, gimana nih kabar, sehat? Alhamdulillah, pangestu. Baik ya. Nggih. Terima kasih sudah hadir di podcast angkot ya. Kembali lagi, jangan pernah bosan. Enggak kebosan, Mas. Sekarang kalau kita pengen tahu ya, saya sendiri sama teman-teman podcast angkot itu kepengen tahu hobinya masih terus jalan. Alhamdulillah. Apa itu namanya? Nanem juga masih. Nanam apa ini? Ya, ikoniknya, Mas. Oh, ikoniknya. Ikonik di rumah itu stroberi, Mas. Oh, stroberi ya? Ya. Oh, yang menjadi ikonik stroberi tetap ya? Stroberi. Tetap. Oke. Di samping stroberi ada berambang daun, berambang pre kalau di tempatku. Daun bawang lah. Daun maksudnya bawang, dia nih. iya. Wah, emang suka ngebalik-balik, udah dibalik dibikin susah lagi bahasanya. Oke, lanjut, Pak. Terus juga ada cabe. Ada cabai juga. Dan lucunya, Mas, Dan ini lucunya? sedikit lucu Oke. ya. Kemarin tuh nggak sengaja di desa itu ngadain lomba, apa itu namanya? Ngadain Lomba keindahan kampung. Keindahan ya. kampung. Oke. Nah, orang-orang pada ada yang nanam sayuran dan lain sebagainya Oke. gitu. Oke. Aku nanam cabai, Mas. Nanam cabai. Bulan Agustus. Jenis cabai ada spesifik atau beda? Cabai biasanya? Cabai pedes. Oke, lanjut. Cabai pedes. Cabai Ya. pedes. Oke. Nah. Ya. Jawabannya juga si Wak ya. Lanjut. Nah, nggak sengaja nanam bulan Agustus, tiba-tiba pas dia berbuah, cabaiku berbuah, harga cabai itu 86.000 per kilo. Nah, aku tinggal metiin, Mas, nggak pakai beli, Mas. Nyampe dapat berapa kilo tuh? Ya 3 on kali kalau nggak salah, Mas.
Itu nggak sampai 1 kilo, dodol. Ya. Tapi 8.300 kali 3 loh Mas. Lumayan dah. Oh, ya, kena kayak tuku terasi, kayak minimal nggak mengeluarkan uang seharga itu. Gitu. Oke, jadi ada kayak subsidi silangnya juga lah ya untuk bisa bahan-bahan yang lain yang belum terakomodir, yang belum ada. Pakai konsep ketahanan pangan dari pemerintah, Mas. Pakai konsep ketahanan pangan dari pemerintah. Kalau versi ketahanan pangan dari Wak Kalimin sendiri kayak gimana sih sebenarnya? Iya, kita gimana caranya kalau punya lahan kita tanami yang produktif, yang bisa dikonsumsi gitu. Jadi kita nggak mengeluarkan duit secara tidak langsung. Yang metode jenengan sudah lakukan ini adalah lebih ke menanam tanaman konsumtif dan juga bisa produktif juga ya. Oke. Jadi nggak pakai pestisida, nggak pakai pestisida, nggak pakai. Jadi organik, Mas. Jadi organik ya. Cukul-cukulnya gitu loh, Mas. Oke, jadi buat teman-teman podcast Sangkot Saling Sapa Jalan-Jalan ini jadi gini. Wak Kalimin ini sebenarnya dia punya hobi itu adalah upcycling. Bagi yang sudah tahu upcycling ya. Jadi upcycling itu jadi bagi teman-teman lagi sekali lagi untuk menjelaskan bagi yang belum tahu nih Wak. Jadi bahan-bahan desain recycle ulang lah ya. Iya. Di recycle kembali lagi. Setelah itu hobinya yang kedua MC karawitan. Salah ya. Keroncong. MC Keroncong, kok karawitan sih? Dan juga punya band namanya, kalau nggak salah, nah ini saya yang belum tahu, S3. S3 ini apa? Ini plesetannya apa realnya? Ini beberapa teman-teman udah pada tahu atau mungkin cuma saya aja? Mungkin lupa mungkin ya. Mungkin lupa. Jadi saya ingatkan kembali, S3 itu kalau bahasa Inggris kan S3 gitu ya. Iya, betul. S3. Jadi S3. Harapan, jadi lahirnya Keroncong S3 itu, kami personalnya pada bujang dulu 6 tahun yang lalu. Nah, kenapa disingkat S3 gitu? Harapannya kami para personel, ke depan kita akan dapat istri S3. S3 kan? S3 itu S3. Oh, ini istri. Oh. Itu. Ini seperti guyonan slapstick ya. Iya. Tolong nanti editor ada kayak bunyi jangkriknya sedikit ya nanti ya. Nah, iya. Jadi kayak krik-krik ya. Nah, terus bisa dilanjutin lagi. Monggo. Habis gitu ternyata bener Mas. Tahun 2022 itu kami pada nikah semua. Bareng nih? Enggak, ya satu-satu Mas. Oh, biar yang bowoh itu gantian. Bener, saya pikir ikut kayak pernikahan gitu, pernikahan massal gitu bareng karena sama satu relasi. Kita juga butuh bubuhan Mas. Nah, dan juga lebih saving budget juga kan mungkin kan gitu. Pelaksanaannya bareng, tapi waktu pas resepsinya berbeda. Butuh tadi jenengan bilang butuh bowohan kan. Kasihan yang bowoh nanti kalau Iya. Jadi kita yang serius ya Mas ya. Oke. S3 itu ini Mas. Senandung kelihatan nggak yo? Ini kebetulan saya pakai kaosnya Senandung Suara Sidorejo. Keroncong Kustik S3 Senandung Suara Sidorejo. Sidorejo ini nama desa, Mas. Nama desanya tempat tinggal jenengan? Iya, nama teman-teman. Oh, nama teman-teman. Jadi kebetulan grup di satu desa, personalnya juga tinggal di situ semua, jadi mobilnya nggak jauh-jauh gitu Mas. Kalau misalkan pengen latihan. Sudah pernah ada permintaan mungkin di wedding atau mana atau di mana? Ada. Pernah sudah ya secara profesional. Oh, oke. Nanti sekali waktu bisa saya undang dong kalau memang nanti ada format acara saya yang membutuhkan talent seperti jenengan ya. Bersedia kita Mas. Siap. Tapi tolong ya dibantu ininya ya, rate-nya ya. Off the record aja ya. Oke, siap. Habis ini. Iya. Sidorejo ya Mas ya. Itu lebih tepatnya di Jabung. Kecamatan Jabung. Oke. Kecamatan Jabung. Nah, MC Keroncong juga. Setelah itu juga hobinya juga menanam tumbuhan di sekitar rumah juga. Nah, sekarang gini, yang jadi pertanyaan episode kali ini adalah Wak Kalimin ini secara personifikasi memang sudah terbangun kan seperti ini nih Wak Kalimin ya. Kan? Dengan ini apaan sih Mas? Ini gombal Mas. Oh, ini gombal. Ya, jadi buat ngelap keringet Mas.
nyeka keringat. Karena kita tadi barusan bilang personifikasi itu jadi sampai saya diwajibkan untuk nge-shoot edisi podcast kali ini juga harus memang diwajibkan pakai baju ini nih, ya mau nggak mau nih. Tapi saya suka karena saya sendiri pengen ini mas, pengen banget buat tapi yang lebih modern, maksudnya secara look ya, modern look, tapi tidak mengurangi sama sekali unsur tradisionalnya, ambience-nya ya sekarang, tapi lebih enak gitu loh. Pada saat misalkan nanti ada kebutuhan MC, ada kebutuhan event apapun segala macam, masih enak makainya gitu loh. Nah kalau bisa sih tenun juga gitu loh. Tapi oke sih mas, untungnya lumayan cukup, untungnya nggak sesek. Iya mas, tapi kalau ke aku lengannya kepanjangan mas. Oh gitu, karena mungkin saya karena panjang tangan kali ya. Enggak, sampean tinggi, saya enggak. Iya, dan panjang tangan juga. Saya nggak bilang gitu loh mas. Mas Deli sendiri, guys, Mas Deli sendiri mengakui bahwa Mas Deli, apa mas? Gak enak aku mau bilangnya gak enak. Mungkin yang denger sudah mulai agak sedikit tapi kan balik lagi itu cuman hanya personifikasi. Iya. Sebenarnya gini, Wak Kalimin ini secara personifikasi sudah ada terbranding memang seperti ini. Paling tidak image-nya sudah seperti ini, tampilannya pakai ada kumisnya Charlie Chaplin lah atau apa gini, mas. Adolf Hitler. Saya juga bingung nih. Antara Chaplin sama Hitler, saya lebih memilih Hitler. Oh, kenapa tuh? Ya asik aja mas. Asik aja karena memang pengen diprotes ya kali ya, biar lebih ada unsur ini kan, sendiri, biar ada unsur serunya sendiri. Hitler itu kan musuh bersama bagi dunia kan gitu mas. Keren. Wak, sekarang ini Wak, kepengen tahu Wak, ada punya objektif apa sih? Maksudnya begini, hobi kan masih jalan terus, tapi kan kalau kita bicara hobi, kebetulan juga seorang laki-laki pria, kadang kan hobi itu nanti kadang nggak seterusnya, nggak selalu itu namanya flat ya, maksudnya kayak gitu-gitu aja, karena kita tuh bisa dibilang juga kaum bosenan juga kan, karena laki-laki ya, jadi kan ada mungkin ada sedikit usaha yang lebih tinggi, yang lebih besar, punya tujuan, objektif ataupun goals daripada hobi tersebut, khususnya di bidang upcycling gimana. Terus yang kedua, seni tanam menanam. Itu bagaimana? Kenapa tuh? Kenapa pakai ada episode angle merosot kayak gitu? Iya, kenapa? Gini mas, pertanyaan sampean itu membuat saya mendadak goblok. Jangan gitu mas. Atau mungkin pertanyaan saya yang kurang berisi? Enggak. Ini saya butuh asupan mas. Ini butuh asupan. Makanya banyakin protein. Ya ini saya ambil protein dulu mas. Oh iya wes, nggak apa-apa. Kita kasih waktu kok. Nggak apa-apa, hidupin aja dulu. Sekali lagi saya ulang. Ya. Jadi secara nggak langsung kan kita punya tujuan, goals, ya kan? Ya. Nanti hobinya ini mau dibawa kemana? Atau akan melakukan apa? Sesuatu yang besar, mungkin sesuatu yang baru, terobosan baru, khusus untuk ya ini sendiri, di Malang sendiri gitu loh. Karena kita memang sebagai orang Malang gitu loh. Jadi bisa, silakan untuk di-share. Coba-coba, aku nggak berani bilang coba-coba mas. Jangan coba-coba juga. Ya. Jadi takut sama istri yang di rumah nggak enak. Jadi gini mas. Kenapa? Kenapa takut sama istri? Ya kan nggak boleh coba-coba mas. Oh, nggak boleh coba. Nggak boleh coba-coba. Kalau nikah beda hal lagi mas. Iya. Lanjut langsung poinnya. Jadi gini, apa itu namanya? Kita angen-angen yang sampai sekarang masih belum terbangun. Itu saya pengen punya lahan, gitu, lahan yang bisa saya jadikan sebuah ekosistem mini. Iya. Ya semacam aviari gitulah mas. Tapi Aviari. skalanya cuman untuk ternak kayak ayam, bebek, angsa, itik. Oke. Terus habis gitu tanaman-tanaman juga. Oke. Terus pengolahan di situ sistemnya pingin saya menggunakan pakan organik. Oke. Jadi otomatis di situ upcycle-nya adalah sampah organik. Sampah non organik. Organiknya. Ya. Jadi kami buat maggot. Gimana cara mendatangkan maggot? Yang dari maggot sama cacing juga. Sama cacing juga. Cacing juga.
di mana pengolahan 2 hewan ini Ya. akan jadi sumber makanan bagi ternak yang saya pelihara nantinya. Oke. Ada maggot itu bisa jadi pupuk dan Pupuk. maggotnya sendiri bisa jadi makanan. Nah, kalau cacingnya ini ada vermikompos. Vermikompos. Untuk Untuk teman-teman yang awam, termasuk saya, mungkin bisa dijelasin vermikompos itu apa? vermikompos itu adalah sisa, istilahnya pupnya cacing. Pupnya cacing kecil Iya. banget dong ya? Iya. Segini lebih kecil lagi. Dia seukuran dengan tanah, butiran tanah. Butiran tanah. Dan Oke. itu merupakan kasta tertinggi dari pupuk organik. Oh, kasar tertinggi dari pupuk organik. Kasta Berarti jenis spek pupuk yang bagus itu salah satunya ini tadi. Iya, vermikompos. Vermikompos, keren. Oke. Cacingnya bisa dibuat, kalau ada yang ngambil kan biasanya jadi kosmetik atau apa gitu. Iya. Katanya bilang gitu. Betul. Kalau enggak ya dimakankan ayam, Oh, bebek. bisa buat kosmetik juga ya? Katanya gitu, Mas. Oh, termasuk istri-istri kita juga ya? Iya, pakai cacing. Yang jelas Oke. kan ini cacing kan buat bus. Jadi gini, saya ntar balik rumah ke sini nanti Cari udah, apa sih kamu mau beli mahal-mahal? Ya sama-sama ke belakang, di belakang rumah kan lumayan tuh Mas. Belakang rumah tuh kan banyak sisa lahan yang masih gede. Ya udah kita cari cacing bareng-bareng aja, kita peres ini Nah. intisarinya. Kalau Mas Deli ke belakang rumah ya, Yes. ambil cacingnya. Iya. Nah, nanti tanahnya apa itu namanya, lahan pekarangannya Lahan kasih enggak ya? Saya bangunin itu nanti. Enakan dulu. Si Wa Balik lagi, saya oportunis. Di mana ada peluang, di Masuk. situ kami ada. Masuk. Celup. Oh deh, balik lagi. Itu vermikompos ya? Vermikompos. Cukup tambahan additional knowledge lagi nih buat saya pribadi, khususnya buat teman-teman podcast yang juga mungkin baru tahu. Oke, setelah itu balik lagi, itu apakah sebuah kayak rantai makanan, ekosistem, apakah yang disebut seperti itu, atau nanti untuk produk alihannya kemana lagi nih? Enggak, Mas, Mau itu buat nanti apa atau kayak gimana? Rencananya sebuah, bisa dibilang apiari kayak gitu ya. Aviari. Itu jadi sebuah ruang tamu buat saya. Nah, Jadi teman-teman yang pengen aviari boleh jelasin dulu dong, secara definitif, secara definisi. Kesulitan, Mas. Ekosistem aja, sebuah ekosistem yang saya bangun tadi. Kesulitan ya? Bukannya udah dikasih nutrisi? Enggak, wis. Oh, udah 15 menit. Udah dikasih kode nih tadi. Ya udah, terus. Nah, Silakan. sebuah ekosistem itu sekalian jadi ruang tamu. Pengen saya seperti itu. Oh. Jadi ruang ada tamu. teman-teman yang pengen main ke rumah. Nah, datangnya ke situ. Datangnya ke situ. Nah, otomatis di lahan ekosistem yang saya bangun itu tadi harus ada dapurnya. Harus ada dapurnya. Ada buat ada kopinya, ada tehnya, ada tempat duduknya, gitu lah. Iya. Jadi lebih asri ya. Enak ya. Dibayangin asri ya, Mas. Kurang lebih. Padahal kalau siang itu panas. Panas banget. Nggak apa-apa. Kebetulan saya memang dari dulu penyuka panas-panas, khususnya pagi hari ya. Oh iya. Karena itu sumber yang saya butuhkan, Mas. Oh. Kalau bisa ngopi ya kan. Jadi mungkin sekali waktu saya mungkin harus mampir ke rumahnya Mas juga. Atau nanti saya hubungi, Mas. Boleh. Nah, Wajib. Mas, Datang lah. sama datang ke rumah. Iya. Ngapain, Pak? Gitu. Ada pisang goreng. Ada pisang goreng. Salah satunya. Iya. Kopinya kopi pahit tanpa gula. Tanpa gula. Iya. Oke. Nanti bisa metik sendiri stroberi. Stop. Aduh. keren. Panen sendiri. Wah, itu enak tuh. Iya. Kalau misalkan kurang nanti saya belikan gorengan. Kan sudah ada Cabai. pisang goreng. Lah kan ada weci, kan nggak bisa dimakan sama cabai. Lebih variasi. Oke. Iya. Nanti cabenya Mas Keren. petik sendiri. Iya. Nah, sembari jenengan menikmati saya nge-host di sini. Oh, halus ya. Take over-nya emang secara halus ya. Coba nanti saya habis ini akan mengajukan somasi mungkin ya, khusus yang punya angkot mungkin ya. Karena secara diam-diam mau mulai sedikit di take over. Oke, kembali lagi. Iya. Nah, Mas, ini Wak Kalimin selaku warga Republik Indonesia, Iya. ya. Kita kan sebentar lagi sudah, keren tuh. Ada bunyi gereja, lonceng gereja ya, yang dimana kita masuk waktu kawasan duhur sudah. Oh iya benar, sudah waktu duhur.
Iya lagi bener. Jadi gini, balik lagi Wakalimin, kita sudah masuk di sebentar lagi ini pesta demokrasi. Pesta demokrasi Ya, salah satunya di 2024. Iya. Menurut Wakalimin sendiri, Malang ini kan dalam berapa bulan dan juga mendekati beberapa minggu ini kita melihat makin banyak sekali itu Medpro, material promo cetakan yang dibikin sendiri, mulai dari mungkin baliho, itu namanya mungkin T-banner kayak atau apapun lah, apalagi yang udah menggunakan bambu dan bendret. Syukur-syukur kadang juga ada ininya ya, ada bebalnya, kadang udah tahu dilarang di pohon masih nempel di pohon, ya kan? Ya. Jadi juga nih. Nah, ini berarti secara tidak langsung kita lagi menyikapi khususnya pendapat dan opininya Wakalimin beserta juga solusinya nih. Iya, solusinya. Ya. Ini kita nih sampah demokrasi, bisa dibilang sampah demokrasi itu sama dengan dari hasil-hasil ini yang sudah ada di pinggir jalan Malang Raya ini gitu loh. Nah, nantinya kira-kira ada nggak kira-kira itu gimana sih? Terus mungkin ada solusi yang mungkin dihadirkan oleh Wakalimin. Boleh dong, silakan di-share di sini. Enggak, yang saya heran itu siapa sih yang memunculkan kata-kata pertama kali bahwa pemilu itu sama dengan pesta demokrasi. Iya, itu pertanyaan bagus juga. Karena itu gini, Mas. Paling awal. Karena kalau saya sendiri mungkin dari teman-teman jurnalistik, mungkin dari media. Enggak, kita pikir belakangnya bahwa sebuah pesta pasti meninggalkan sampah. Oh iya benar, itu benar sekali. Demokrasi orang kan hajatan pun pasti pesta kan? Pasti ada sampahnya. Iya, party ya. Iya. Pasti ada aja. Betul, apapun itu. Terus, nah di sini solusinya gimana ya Mas yo? Bisa nggak para calon-calon, entah calon apapun gitu yang bikinnya seperti ini gitu Mas? Oh, ini kalau matanya familiar ya? Ini kartun wajah saya ini Mas. Oke. Jadi secara nggak langsung Wakalimin bilang, si Uwa ini pengen bilang jangan menggunakan cara offline, menggunakan digital. Iya. Tapi kan bagi beberapa orang itu kan dirasa kurang cukup. Iya, memang kurang cukup sih. Bentuk reklame, bentuk semacam promosi kan kurang cukup Mas. Kenapa nggak kita hajar sekaligus di dua sistem itu tadi, baik konvensional secara tradisional melalui material promo dan juga digital juga. Meskipun lucunya adalah saat ini meskipun 2024 ya tambah banyak, makin banyak yang konvensional. Jadi gimana tuh? Gini, kemarin Mas, Yeah. baru kemarin, saya itu ngelihat di dekat rumah saya ada banner itu udah sedikit rusak, terkoyak. Iya, betul. Pas hujan deras, hujan angin juga. Jadi bannernya gini. Nah itu tiba-tiba saya pingin, saya dapat inspirasi. Banner ini bisa digunakan lagi dengan cara. Ini menarik nih. Kan ini ada, kalau di desa saya kan banyak orang yang lagi nanam pakai polybag. Iya. Kenapa nggak digantikan polybagnya, digantikan sama banner bekas? Kenapa polybagnya nggak digantikan sama? Oh, keren. Nanti Siwa yang bikin. Iya, nanti saya pertama kali lah. Yang bisa bikin customize itu nanti ya. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman Bawaslu ngelihat, nah kan banner-banner, silakan teman-teman Bawaslu mungkin pesta demokrasi kan ngumpulnya di Bawaslu semua Mas. Iya betul. Biasanya gitu, nggak diambil sama tim sesnya. Dilanjutin Pak. Jadi pesannya Pak. Boleh dong saya minta bannernya saya buat apa itu namanya, ganti polybag. Jadi tempat media tanam. Nah, tuh, ini keren ini. Nggak akan apa itu namanya, merusak citra yang di dalam banner. Soalnya saya punya inisiasi banner yang baliknya, yang putih itu betul. yang saya letakkan di luar. Betul. Terus apa
kan mungkin biar teman-teman Bawaslu dan juga teman-teman yang lain mungkin bisa mendengar ini juga agar nanti mungkin ke depan programnya akan lebih sedikit peduli banget emang sama lingkungan gitu loh. Karena kalau lingkungan kan isu global juga ya sekarang. Oke, terus kalau kayu-kayunya buat itu bisa dibuat kandang. Itu pasti Mas. Buat kandang ayam, kandang apa itu namanya? Bebek. Kandang bebek. Betul. Itu yang saya suka. Itu saat ini sudah ada perencanaan untuk seperti itu? Sudah ada perencanaan. Ada perencanaan. Di rumah itu saya ngumpul 3 banner bekas. Tapi bukan banner pesta demokrasi, bukan. Bukan ya. Betul. Bukan. Jadi kemarin iseng-iseng saya buat banner gitu. Iya. Buat dibikin apa Mas produknya? Oh, ini masih mau melaksanakan, Mas. Masih mau melaksanakan. Iya. Berarti masih agak sedikit belum di blow up nih. Oh, belum. Jangan dibocorin dulu. Nanti tak kasih di sini. Mungkin apa itu namanya? Boleh dong. Ada banner bekas. Iya. Isinya tanaman apa gitu. Oh iya, boleh dong taruh di sini biar nanti ada kayak semacam biar nggak kosong kayak gini lah. Iya. Biar ada semacam kayak variasinya lah ya. Oke. Sebenarnya di sini ya harus ada kopi. Harusnya ada kopi. Ada cemilan. Mungkin dari apa itu namanya UMKM di Malang Raya. Iya. Yang mau ngasih produknya di sini, gitu kan? Ya ini podcastnya laku banget loh, Mas. Ini sudah terkenal loh ini. Iya, cuman itu bagus sih idenya, Mas. Cuman tadi yang saya maksud adalah kalau dikasih kopi di sini, takutnya dia geser-geser, Mas. Tahu nanti kalau udah geser-geser ke depan terus numple. Tak buatin nanti yang steady gitu, steady. Dari kain bekas. Oh, iya. Semacam jampel lah, jampelnya. Oh, jampel. Kan tahan di sini biar nggak geser kemana-mana gitu. Oh, berarti ada pemberat gitu ya? Bukan pemberat, jadi pengunci lah. Pengunci lah ya. Lemek. Gombal ya? Nah, ya anggap aja ini lemek. Oh. Nah, ini ibaratnya kopi gitu ya. Nah, ditaruh sini gelas kopinya. Oke. Kan. Di branding depannya, kopinya dari mana. Terus ini di sini ada cemilannya dari mana, gitu. Silakan buat beberapa teman-teman yang pengen endorse dan juga kita membuka untuk peluang open partnership ya. Iya, biar nggak kosong ini, Mas. Iya. Tidak langsung. Masa cuma bisa dilap gini. Iya. Nanti bisa ada minuman juga, ada makanan juga, dan juga ada beberapa produk-produk yang memang mau siap rilis ya. Iya. Bisa di sini juga kok, nggak ada masalah. Kalau bisa lokal Malang. Kalau bisa diutamakan yang lokal dari Malang. Ya. Kita nggak butuh yang brandnya kayak ada fried chicken. Nggak butuh. Karena sudah established, Mas. Mesti ya nggak butuh ya apa sih? Wah. Iya. Karena udah established. Oh iya. Ngapain buat apa? Nggak mungkin bakal butuh gitu loh. Kita mengakomodir ini supaya bagi teman-teman yang memang sudah pengen menjadi ruang promosi lah dan segala macam apapun itu. Di sini adalah galerinya. Betul. Siapa tahu ada yang produsen gantungan kunci bisa digantung sini-sini. Bisa ya semua ya, bisa ya. Nah, Wakalimin, ya, Siwa ini kan kebetulan kan memang ini ya, sebelum kita mau take over ya. Oh bukan, closing. Oke. Nyerang, halus. Kayaknya lusa beneran deh. Nanti bakal saya ultimatum ini siapa namanya? Mas Taufik. Si Taufik ini beneran deh. Iya, bakal saya ultimatum nanti. Tentuin pilihannya mau saya apa dia gitu loh. Mas Taufik, aku wongmu loh, Bos. Nah, tentuin. Ini ciri-ciri 2024 nih kayak gini nih, ya. Aku bocahmu. Oke, terakhir. Iya, sedikit sarkastik sih, Mas. Paham, pasti. Terakhir, Wakalimin. Ya. Ini nanti setelah ini mau bikin apa lagi? Dalam waktu dekat yang kira-kira memang terobosan baru, satu gagasan yang baru lah atau gimana lah yang sekiranya memang bagus. Saya ada rencana, Mas. Penghijauan di sekitar jalan. Penghijauan di sekitar jalan. Jadi penyeragaman. Coba tolong di tanaman. Secara teknisnya gimana? Secara konkretnya? Di lingkungan saya, itu sudah ada beberapa tanaman tabebuya. Tabebuya. Oke. Yang warna kuning. Yang warna kuning. Bahasa Inggrisnya yellow. Iya, betul. Yellow. Apa itu namanya? Pingin saya itu sepanjang jalan
di sekitar lingkungan saya itu full tabebuya semua, Mas. Bisa di-share manfaatnya apa aja? Kenapa harus tabebuya? Apa ini daya tawarnya Loh. yang ingin diinin? Nggak apa-apa, kita share aja bagi teman-teman yang belum tahu. Kalau di Jepang punya bunga sakura. Kalau di Malang punya tabebuya. Tabebuya namanya juga kayaknya hampir sama dari Jepang. Apakah ini termasuk produk dari Jepang? Nggak tahu, Mas. Dia nggak Pokoknya tahu. Dia yang punya usulan, dia nggak tahu repot. Dia keren gitu loh, Mas. Iya. Banyak video-video yang ada di jalan tol. Oke. Nah, itu kan tabebuya semua. Ada yang putih, ada yang violet. Ada yang violet. Kalau yang di tempatku itu yang kuning. Yang kuning. Jadi memang nuansa Jepangnya keren. Dapat gitu loh. Oh, oke. Cuman warnanya kuning. Ya. Sekarang tabebuya. Kenapa harus tabebuya? Sudah tahu jawabannya. Terus di sekitar mana? Apakah sepanjang ini daerah-daerah tertentu? Iya, di kampung saya saja, Mas. Loh, kenapa? Kok egois sekali? Hah? Manfaatnya apa itu tabebuya? Kan belum di breakdown secara inti, atau cuma hanya sekedar ciri khas doang? Enggak sih, cuman sekedar buat ya biar seragam gitu loh, Mas. Biar seragam. Iya. Biar tampak rapi. Soalnya yang tanaman sekitar itu ada beberapa pohon tabebuya, jadi kita seragamkan saja. Itu. Baik. Oke, seperti itu ya. Seperti kurang itu. lebih ya. Oke. Terima kasih banyak. Balai Kota caring ya, Pak? Saya mau ngomong terima kasih. Kenapa kamu langsung intervensi ke sana? Iya. Oke, siap. Berarti nanti kita sama-sama ke Balai Kota ya? Iya. Sama-sama ke Balai Kota. Kita nyusul rekan kita ya? Siap. Rekan kita. Nanti jenengan di luar parkiran, saya yang masuk. Jenengan masuk, saya ngambil penumpang. Seperti itulah kurang lebih. Oportunis. Wak Kalimin oportunis, saya politik praktis saja. Gitu ya? Boleh nggak? Penikmat. Boleh nggak? Boleh. Ya, oke. Satu pertanyaan, Mas. Oke. Pecinta serangan fajar atau penikmat erangan fajar? Saya erangan fajar, Mas. Sama. Iya. Tos dulu. Saya lebih suka begitu. Iya. Singkat cerita, episode kali ini sungguh agak sedikit absurd, tapi saya suka sekali dengan narasumbernya, apapun itu, karena itu bagian dari personifikasinya dan mempunyai ide dan juga di breakdown secara ada teknis dan mekanismenya beserta eksekusinya. Apapun itu, heads off buat mereka semua untuk di bidang sosial dan demi kemajuan masyarakat sekitar. Saya sebenarnya malu, Mas. Nggak apa-apa. Untuk itu, podcast jalan-jalan, edisi podcast angkot, saya host Deli Alino, kita akhiri dulu, dan juga calon host Wak Kalimin. Ya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.